Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmansyah SSN MSN, dosen Prodi Seni Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Kota Padang Panjang. Saya adalah pengampu mata kuliah dari beberapa mata kuliah. Yang pertama yaitu instrumen rabab pasisye Minangkabau, yang kedua public speaking, yang ketiga ilmu komunikasi, yang keempat wirausaha, dan yang kelima adalah industri kreatif. Pada saat ini saya membuat video tutorial pembelajaran instrumen rabab pasisye Minangkabau. Nah, dari tujuan mata kuliah ini adalah sesungguhnya bagaimana mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mampu memahami tentang sejarah dan perkembangan musik rabab pasisye Minangkabau, kemudian menguasai teknik dasar dan tujuan dalam memainkan rabab pasisye, menganalisis fungsi dan makna rabab pasisye dalam berbagai konteks seni budaya Minangkabau, sehingga diharapkan nanti Anda mampu bermain dengan skill yang baik. Kemudian apa yang menjadi capaian dari mata kuliah ini? Nah, sesungguhnya capaian mata kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa bisa menyelesaikan kuliah ini dan menguasai keterampilan rabab pasisye. Kemudian mampu memainkan rabab pasisye secara individu, dalam bentuk ensemble ataupun dalam bentuk individual. Nah, kemudian dari permainan rabab pasisye ini sehingga Anda juga nanti bisa menjadi seorang yang handal atau profesional di dalam memainkan rabab pasisye Minangkabau ini. Itulah capaian sesungguhnya yang kita inginkan dari mata kuliah ini. Kemudian metode mata kuliah ini menggunakan dua. Yang pertama secara teoretik, yang kedua secara praktikal. Nah, bagaimana konsep bermain nanti itu kelanjutannya dalam bentuk bagaimana cara memainkan. Nah, proses dari pembelajaran mata kuliah rabab pasisye ini tentu diawali dari pertemuan awal 1 sampai pertemuan ke-8 itu adalah kita menggunakan cara teori-teori atau kajian-kajian ilmu tentang rabab pasisye itu sendiri. Nah, karena ini mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS. Jadi 2 SKS itu adalah 16 kali pertemuan. Nah, pertemuan ke-9 kita lakukan namanya disebut dengan ujian tengah semester. Nah, kemudian dilanjutkan pertemuan ke-10 hingga ke-16 nanti itu kita belajar atau memainkan rabab pasisye itu sendiri dengan proses banyak memberikan latihan. Nah, latihan itu tidak hanya di kampus tetapi juga banyak di luar kampus. Nah, itu kira-kira dalam proses pembelajaran dari mata kuliah rabab pasisye ini. Nah, penilaian mata kuliah. Nah, dalam penilaian ini tentunya ada dibagi, ya. Kalau di pembelajaran atau mata kuliah rabab pasisye itu, nah 50% itu adalah ujian semester. Nah, itu nilainya, sedangkan 30% itu adalah ujian tengah semester. Kemudian yang 20% itu adalah tugas terstruktur. Nah, oleh sebab itu, saudara, dalam pencapaian itu nanti tentu harus mengikuti proses demi proses sehingga tercapai apa yang diinginkan dari program pembelajaran rabab pasisye Minangkabau ini. Dan diharapkan nanti Anda bisa menjadi pemain-pemain atau seniman-seniman akademis yang profesional, yang dengan kemampuan atau skill dalam memainkan ini. Baik, saudara-saudara, mari kita saksikan video tentang pembelajaran instrumen gesek Minangkabau. Baik, saudara-saudara,
kita akan coba menjelaskan bagaimana rabab pesisir itu sendiri. Jadi rabab pesisir selatan Minangkabau dalam organologi. Sekarang kita akan menjelaskan tentang organ-organ dari rabab itu sendiri. Jadi rabab itu merupakan alat musik tradisional ya yang memiliki dawai yang dimainkan secara digesek. Jadi bagaimana menggeseknya ya, itulah nanti akan kita pelajari dalam bentuk praktikalnya. Nah, Minangkabau ini khususnya di wilayah pesisir selatan ya, rabab itu memiliki karakter tersendiri dan memiliki fungsi yang khas, sehingga dia berperan penting dalam pertunjukan di daerah-daerah itu ya, dalam konsep musik tradisional. Nah, dia juga bisa bergabung juga dalam pemain randai sebetulnya. Dendang-dendang yang ada di pesisir itu menjadi dendang di dalam memainkan alat musik ini. Nah, oleh karena itu, saudara, dalam pembelajaran rabab ini, ya, dari aspek organologi menjadi penting untuk kita kaji, untuk kita pahami, bukan hanya sekedar teknik bermain, akan tetapi juga bagaimana kita mengenali tentang asal-usul, bentuk, material, dan fungsi sosial budayanya. Sehingga rabab itu nanti kita setelah kita memahami betul bagaimana latar belakangnya, sejarahnya, kehadirannya di daerah itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita kaji sedikit bagaimana latar belakang kehadiran dari rabab pesisir Minangkabau ini. Nah, pada awalnya rabab itu adalah terbuat dari tempurung, ya, dari tempurung yang berasal rabab itu dari Pariaman, daerah pesisir Pariaman Minangkabau. Nah, dari Pariaman itu sesungguhnya rabab itu berawal dari dibawa oleh pedagang-pedagang atau para Gujarat dahulunya, yaitu dari kerajaan Samudra Pasai di Aceh gitu ya. Nah, sehingga dari Aceh sampai ke Pariaman berekspansi ke daerah pesisir Minangkabau atau pesisir selatan, sehingga orang situ juga menjadikan itu sebagai budaya masyarakat pesisir selatan. Tetapi tidak lama kemudian, nah, orang tradisi ya yang memainkan alat ini yang dari tempurung tadi, sebetulnya dia kurang puas karena rabab yang terbuat dari tempurung itu bunyinya sangat lambat dan kecil, sehingga suatu ketika, nah, sekitar tahun 1926 ya, di pesisir selatan itu dulunya kan ada penjajahan, itu Belanda. Belanda ini dari bangsa Eropa ini menjajah Indonesia. Konon katanya 3,5 abad menjajah Indonesia sampai juga ke daerah pesisir selatan. Nah, ketika Belanda waktu itu ada melakukan pesta, ya, pesta, sehingga dalam pesta itu diundanglah pemain tradisi tadi, pemain rabab tradisi yang purung tadi, dicobalah, diundang, lalu dia main, tampil di tempat pesta itu, sehingga dalam penampilannya tadi sudah disaksikan oleh orang-orang yang hadir di sekitar itu. Namun demikian, nah, orang Belanda menawarkan kepada pemain rabab itu sendiri, coba Anda mainkan rabab ini, violin ini, namanya violin atau biola. Nah, lalu dimainkan seperti dia memainkan alat musik rabab tempurung tadi. Nah, ternyata enak dia memainkan, dia suka sekali. Nah, lalu saking girangnya dia ingin memiliki rabab biola dari Belanda tadi. Nah, karena dia suka dan pingin sekali memiliki, dan ternyata dengan senang hati juga Belanda menyerahkan biola itu ya kepada pemain rabab tempurung tadi, sehingga dimulailah saat itu ya rabab tempurung berganti ke biola. Nah, jadi biola. Nah, makanya di daerah pesisir itu sesungguhnya masyarakat
menyebut di situ atau lazimnya menyebut masyarakat setiap hari itu babiola. Jadi babiola tinggallah nama rabab tadi, tetapi secara akademis pembagian rabab di Minangkabau ini itu dibagi 4. Yang pertama ada namanya rabab dare, yang kedua namanya rabab Pariaman, yang ketiga ada rabab pesisir. Inilah dia, ini rabab pesisir, ini contohnya, ini rabab pesisir ini, ya. Kemudian yang keempat adalah rabab Badowi, yaitu di daerah Sijunjung. Oleh sebab itu, nah sekarang kita fokus pembelajaran kita yaitu tentang rabab pasisir Minangkabau. Nah, kemudian bila kita mensiasati atau melihat dari bentuk atau struktur atau organ-organ rabab pesisir itu sendiri, itu ada terdiri dari komponen-komponen. Rabab pesisir itu karena orang tradisi tidak sanggup untuk membeli biola, sehingga dia coba untuk membuat sendiri dengan melakukan sifatnya imitasi atau peniruan, ya. Jadi ditirunya lah biola tadi untuk menjadi instrumen rabab pesisir itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat ada beberapa komponen-komponen ya di dalam rabab pesisir itu. Ya, yang pertama itu ya, kalau rabab ini tuh terbuat dari kayu ya, dari kayu yang dicari dalam rimba. Tapi tentu jenis kayunya ada jenis kayu-kayu khusus. Misalnya ada namanya tarih jua, ada madang, ada dari batang jengkol dan lain-lain sebagainya yang terbuat dari kayu keras, dan ada juga sebagian kayu lunak. Dan nanti akan saya contohkan itu. Nah, kemudian dari organ-organ itu ada disebut itu namanya perut, ya, perut. Jadi ada perut biola, ada punggung rabab, ada perut rabab. Nah, apa fungsinya perut itu? Ya, menyimpan resonansi atau untuk menghasilkan dari suara. Kemudian ada tangkai atau leher yang terbuat dari kayu, ya, kayu yang kuat sebagai tempat menempelkan nanti menggantungkan senar-senar. Dan kemudian ada telinga rabab namanya, telinga untuk pemutar tali atau senar. Nah, sedangkan senar ada terdiri dari 4. Jadi 4 itu. Pertama tali 1, yang kedua disebut tali 2, yang ketiga tali tali melodi, ya, atau yang ketiga itu tali danguang atau dengung. Nah, itu tali. Yang keempat tali penimbang. Jadi yang berfungsi untuk nanti dimainkan melodi-melodinya adalah tali 1, 2, dan 3 saja. Sedangkan yang 4 tidak. 4 hanya sebagai penimbang saja untuk pengimbang dari kuda-kuda. Nah, di situ ada kuda-kuda namanya. Kuda-kuda itu tempat ada di situ ruang resonansi yang disebut dengan nyawa atau nyau. Nah, begitu. Nah, kemudian ada namanya busur atau penggesek. Penggesek ini gesekan itu dari apa? Tangkainya itu dari kayu, ya, kayu yang agak lembut tapi tidak terlalu keras, tidak boleh agak keras. Kemudian untuk menghasilkan antara bunyi tadi yang digesek itu memiliki nilon untuk bisa sebagai dari atau bahan sintetis lainnya. Nah, kemudian ada dari penggesek itu nanti dari semua organ-organ yang ada di situ, nah ada memiliki fungsi. Jadi yang pertama saya kembali, ada telinga rabab, ada tangkai rabab, ada namanya perut atau lambungnya, ada punggung rabab, ada namanya lidah rabab. Jadi lidah itu adalah untuk menggantungkan tali, ya. Kemudian ada telinga tadi kan, dari penggantung di lidah itu nanti ditarik oleh tali pemutar yang disebut dengan namanya adalah talingo atau telinga rabab. Nah, di samping itu juga, jadi dari organ-organ ini, bagaimana nanti ketika kita memain, kita harus paham, ya, bagaimana teknik, ya, membunyikan itu keras. Kalau dia ketika kita menggesek terlalu kuat tekanannya, itu bunyinya tidak bagus. Jadi
Bagaimana? Terlalu lambat dia juga akan menghasilkan bunyi yang lambat juga. Jadi bagaimana? Di antara. Saya menggeseknya itu ya tidak terlalu lembut, tidak terlalu keras, supaya menghasilkan bunyi yang indah, bunyi yang baik. Nah, kemudian cara kerja produksi suara. Jadi rebab itu menghasilkan suara melalui gesekan busur pada senar. Jadi menggesek begini itu. Menggesek dorong, tarik begitu. Nah, kemudian bagaimana teknik dan metode pembelajaran dari rebab pesisir Minangkabau ini? Dalam instrumen gesek rebab pesisir Minangkabau itu metode tradisional namanya. Metode tradisional itu metode menggunakan guru, ya, memanfaat guru, ya. Jadi guru mencontohkan, murid mengikuti dari apa yang dicontohkan oleh guru. Misalnya saja dia belajar melalui maestro, ya, atau seniman-seniman rebab tradisional. Kemudian ada metode notasi lokal. Ini biasanya menggunakan metode notasi ini itu di perguruan tinggi seni. Gitu. Meskipun tidak ditulis dalam notasi, tapi dia tetap diberikan notasi seperti menggunakan solmisasi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, gitu ya. Jadi ada menggunakan notasi-notasi itu seperti simbol-simbol itu. Itu metode yang kedua. Yang ketiga adalah dengan metode modern atau menggunakan etnomusikologi. Jadi pembelajaran itu melalui dokumentasi, video, rekaman, dan studi lapangan. Nah, dan di studi lapangan itu gimana nanti? Mahasiswa itu akan pergi ke lapangan untuk belajar bersama seniman-seniman tradisi misalnya. Kemudian metode dari pembelajaran rebab pesisir ini atau instrumen gesek Minangkabau. Nah, sebagai kesimpulannya adalah pembelajaran rebab di pesisir selatan itu dalam rangka kita mengenali tentang organologi, mencakup aspek teknis, historis, kultural, dan sosial. Kemudian memahami organologi rebab itu sendiri penting sekali, ya, karena dia adalah sebagai warisan budaya Minangkabau agar tetap dia hidup, lestari dan relevan juga di era modern ini. Dari mata kuliah ini, ya, kita mencoba untuk praktikalnya atau berpraktek dalam instrumen gesek rebab Minangkabau. Nah, sekarang posisi duduk saya seperti ini, coba lihat, ya, kaki kiri ke depan, kemudian rebab ini ke bawah. Ini bedanya dengan biola ini. Kalau biola itu ke atas, ya. Nah, ini geseknya kita menggesek nanti memainkannya ke bawah. Inilah uniknya rebab pesisir ini. Kemudian duduk, ya. Nah, ini sebetulnya tangan sebelah kiri ini ya kira-kira itu 90 derajat gitu. Tapi bagaimana kita membuat lebih rileks dan santai, jadi tidak tegang. Nah, sekarang kita akan masuk mengenalkan tentang rebab itu sendiri. Ini instrumennya. Dari instrumen ini ada di sini namanya, diawali kita lihat ada namanya perut, ya. Ini namanya perut, permukaan ini. Di dalam perut itu ada rongga. Di dalam rongga ini ada penopang yang disebut nyawa supaya berhasil bunyi yang baik atau menghasilkan bunyi yang baik. Kemudian di sini tempat penggantungan senar. Ini namanya senar. Senarnya ada 4, tali 1, 2, 3 dan 4 ini. Yang 3 ini disebut tali danguang. Yang keempat ini tali penimbang. Ini tali 1, ini tali 2. Kemudian yang ini namanya lidah. Dan kemudian ini adalah tangkai. Ini tangkai tempat kita memegang rebab ini. Kemudian di tangkai di atas ada tempat penggantungan senar, namanya talingo rebab atau telinga rebab atau tali pemutar senar. Nah, kemudian di bawahnya itu ada punggungnya. Di punggung, antara punggung dengan perut itu kayunya berbeda. Jenis kayunya berbeda, itu tidak sama. Kemudian lingkaran ini kayu lunak ini.
tidak boleh kayu keras, supaya dia bisa, karena dia melengkung dia, ya, ada lingkar gitu. Jadi untuk membentuk ini harus kayu lunak, tidak boleh kayu keras. Nah, sekarang kita masuk kepada teknik, ya. Kalau sudah teknik duduk, teknik memegang, ini teknik memegang dengan tangan kiri, ya, antara jari telunjuk dengan ibu jari. Ini begini posisinya. Kemudian ambil, ini namanya penggesek, ya. Atau istilahnya bow, ya. Penggesek. Jadi penggesek ini biasanya ada namanya jenis kayunya agak lunak sikit, tak boleh kayu keras. Ada batang kopi ya. Ada juga batang secerek namanya. Nah, itu kayunya tuh. Karena dia bisa dilenturkan sedikit. Nah, kemudian untuk untuk menggeseknya ini adalah terbuat dari nilon halus. Nah, ini yang kalau dapat ini lebih tebal lagi nih. Lebih tebal lagi, agak bisa, kalau bisa 3 kali ini. Nah, itu buat. Kemudian untuk bisa gesekan itu menggunakan namanya arpis. Kalau orang tradisi menggunakan kemenyan. Nah, tapi sekarang juga banyak menggunakan arpis, itu arpis biola. Kemudian kita coba pertama bagaimana menstel atau menstem bunyi. Nah, di menstemnya nanti ini ada putaran, ya. Nah, secara akademik kita melihat fungsi tali ini, ya. Tali dua itu kalau dipinjam istilah baratnya itu di sini do. Yang tali satu ini sol atau G, ya. C G. Kemudian tali 3 adalah fa rendah. Sehingga dalam bentuk teori musik itu queen quart. Queen ya. Queen-nya ini 5, quart-nya 4. Nah, kemudian kita bagaimana teknik memainkan. Teknik memegang sudah, ya. Selanjutnya ini memegang, ini yang perlu sekali. Ada kadang-kadang mahasiswa itu ini tidak pas megangnya, ya. Ini penggesek ini atau bow ini, masukkan 2 jari ke dalam ini, jari mati dan jari manis. Telunjuk di atas bertemu dengan ibu jari. Nah, kelingking sendirian. Nah, jadi apa fungsinya jari 2 ini? Fungsinya adalah ketika kita menggesek agak lebih kuat, tinggal kita meregang ini atau menekan nilonnya. Nah, sehingga contoh seperti ini. Ini lambatnya. Nah, itu contohnya, ya. Ini saja yang ditekan, bukan geseknya ditekan, ini yang ditekan. Ya, nilonnya. Nah, itu jadi teknik menggesek diawali pertama itu tarik dorong. Nah, awalnya kita menggesek itu dimulai dari tali 2 dan tali 3. Contoh. Tarik, dorong, tarik, terus lakukan berulang-ulang tali 2 dan tali 1. Kemudian kalau sudah rasanya sudah rileks, kita pindah ke tali 2 dan tali 1. Nah, jadi kalau sebelum kita melodi, dia tetap membunyikannya ganda. Jadi talinya dibunyikan ganda. Nah, di saat melodi nanti baru kita menggunakan talinya satu-satu. Nah, ini teknik menggesek. Jadi dilakukan ini secara berulang kali, berulang-ulang. Nah, sampai tangan ini nanti tidak kaku, ya. Nah, ini teknik menggesek. Nah, jadi kalau orang pertama-tama itu memang agak kadang bunyinya seperti ini, ya. Kalau orang pertama itu, ini kalau orang belum biasa. Tapi kalau sudah biasa, tidak melihat pun kita nggak apa-apa. Nah, ini sudah bisa bermain rasa, ya, dengan rasa kita. Kemudian itu teknik menggesek. Selanjutnya teknik melodi. Bagaimana memelodikan tali-tali ini, menggunakan tali ini, ya. Nah, melodi itu kita menggunakan ada metode
bisa menggunakan notasi ya atau notasi barat. Misalnya sol mi sa si, do re mi fa sol la si do, si la sol fa mi re do. Seperti itu kita menggunakan metode itu ya. Teknik melodi. Do re mi, do re mi, do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Nah, itu dilakukan berulang-ulang ya sampai dia mahir nanti. Ini pembelajaran tentang melodi. Itu jadi metodenya memang bisa meniru ya, bisa menggunakan notasi ya, bisa notasi angka ataupun notasi balok. Selanjutnya dari teknik melodi atau memainkan, kemudian teknik penjarian. Teknik penjariannya bagaimana supaya jari ini mahir ya? Begitu. Jadi re 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 mi re 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 mi re 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 mi fa re 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 mi fa do re mi fa. Di mana kerapatan dari penjarian ini. Jadi bisa dengan mulut juga bisa. Itu teknik teknik penjarian. Kemudian setelah itu ada nanti kalau sudah mahir kita memainkan melodi-melodi tadi, tinggal kita penggabungan antara melodi dengan melodi vokal atau suara. Makanya pada kesempatan ini kita belajar masih bentuk polanya berpolaritem ya. Jadi bertempo. Nah, dia sebetulnya di dalam rabab pesisir ini ada dua pola dalam bentuk melodi. Ada ritme, pola ritme, ada pola ada free rhythm. Ya, free itu tidak bertempo. Jadi contohnya, jadi sebetulnya fungsi dari rabab pesisir itu sendiri adalah membawakan kabar atau cerita rakyat. Nah, jadi yang kita pelajari pada semester ini adalah lagunya Ginyang Barantam. Ginyang Barantam. Di Ginyang ini sebuah lagu kesenian rakyat ini ya, yang sangat populer di daerah pesisir selatan Minangkabau, termasuk juga di daerah Sumatera Barat lainnya. Nah, sekarang saya akan memberikan sampelnya dari Ginyang Barantam. Namun demikian, sebelum kita masuk pada lagu Ginyang ini atau dendang Ginyang ini, sebetulnya untuk orang yang sudah profesional memainkan alat ini, itu harus diawali dahulu namanya pamulo atau introduksi. Jadi intro dulu, mengawali intro itu dengan melodi pertama. Nah, contoh seperti ini. Ini intro. Itu intro. Setiap memulai rabab dimainkan,
itu selalu menggunakan intro itu. Kalau belum pandai itu berarti dia belum profesional, ya. Itu nanti kuncinya dari situ. Diawali di intro itu. Nah, kemudian dari intro itu nanti ada namanya pamulo. Pamulo itu dilakukan dengan dendang persembahan atau pasambahan, ya. Itu lagunya namanya nanti itu adalah lagu Si Kambang Ayaji. Itu pada pembelajaran sesi berikutnya. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh tentang lagu Ginyang Barantam dalam mata kuliah ini. Selamat untuk mengapresiasi dari lagu ini. Melodi dari lagu atau dendang Ginyang Barantam. Sekarang bagaimana penggabungan melodi dengan vokal? Ginyang, ginyang, ginyang sabana, ginyang soso sabana soso, apo karajo abu abu rajo la diate, di mana ndak akan mabuk nasi yange gulai pade, apo lagu no kaniang kaniang kili dan taji, di mana ndak kapan yang saku saku ndak barisi onde, apo lagu no mato mato untuk mencali. Kau dapat bakawan coco habis samba dalam lili. Apa pula lagu no idung tunggang laka bawa. Kau dapat bakawan bingung wa akan ladang nyoka sawa. Kau pula karajo pipi pipi pawa di layang gae sombong dah abak gigi bagat targa pulo mengunyah tulang. Soso sabana soso Sinjang sabana ginyang ginyang bana salidar di ayam pewana iko wana onde iyo itu dalam bentuk lagu. Itu baru sebagian contoh lagu Ginyang Barantam. Nah, jadi dari pembelajaran ini dapat kita petik bahwa rabab ini juga tidak hanya sekedar hiburan, tapi juga bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi masyarakat, karena di sini nanti juga ada pantun-pantun yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi di situ ada nilai-nilai atau esensi dari rabab itu sendiri sebetulnya memberikan pendidikan terhadap masyarakat. Nah, karena ada nanti yang akan bisa menginformasikan pada masyarakat, termasuk juga pada cerita atau kabar, di situ juga ada nilai-nilainya. Nah, untuk selanjutnya saudara, nanti pada episode yang akan datang dapat kita saksikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.